Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang teorema Clausius, pertidaksamaan Clausius, definisi entropi, prinsip kenaikan entropi, prinsip pertambahan entropi, kesetimbangan dan entropi maksimum, hubungan umum, tekanan dan potensi kimia, ekstensivitas dan intensivitas, kemudian entropi pada gas monoatomic. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu teorema Clausius. Sebelum masuk ke teorema Clausius, kita perlu meninjau kembali bagaimana proses reversibel itu atau proses terbalikan. Nah, jika kita memiliki sistem termodinamika yang itu berupa hidrostatik, kita akan mempunyai kerja atau work sebesar integral dari V dV. Nah, di sini V di sini adalah tekanan, kemudian dV di sini adalah perubahan volume terhadap sistem. Nah, kemudian di sini tuh P itu adalah sesuatu yang diturunkan terhadap gaya, dan V adalah sesuatu yang diturunkan dari posisi. Nah, di sini misal kita ada mempunyai diagram di mana P itu tekanan, dan di sini adalah V atau volume. Kita mempunyai dari sini ke sini, titik ini adalah di sini F sini. Nah, total kerja yang ditempuh dari I ke F itu adalah W nya sama dengan VI VF. Dari I ke F V V sini besarnya. Kemudian untuk total kerjanya itu yang berada di bawah grafik. Area di sini adalah total kerja dari titik I ke F. Nah, kemudian ada juga jika kita mempunyai kurva yang sebaliknya. Misal kita mempunyai sistem seperti ini. Dari F ke I, dari F ke I, maka kerjanya itu besar kerjanya itu yang sama, yaitu yang di bawah kurva tersebut. Itu besarnya itu sama dengan, karena di sini balik, maka minus dari VF dari V ini besar dari kerja tersebut. Nah, apabila kita mempunyai sistem berupa siklus ya, sistem berupa siklus dari I ke F, kemudian balik lagi ke F ke I, ini kerjanya yaitu yang berada di area sini dulu, kerjanya di sini dulu, yang sebesar bersama dengan integral tertutup dari V dV gitu. Jika siklus ini
arah jarum jam, maka nilai dari bersambung itu adalah positif. Ini kan arah jarum jam dari ini itu positif, tapi ketika terbalik itu negatif. Nah, misal kita punya sistem yang berupa bukan hidrostatik, gimana? Misal di sini sumbu Y itu anggap Y ini X, ini yaitu gaya umum Y, ini perpindahan umum X. Oke, saya akan membuat lebih besar lagi biar lebih jelas. Nah, bisa ada sebuah sistem di mana dari titik I ke F ini ya. Kemudian lagi di sini kita akan melakukan proses dimana proses tersebut kita pisah-pisah, tidak hanya dari I ke F, akan tapi kita bisa menjadi di sini I ke A dulu, lalu ke B, ya seperti ini, dan ke F. Nah, kita punya sistem seperti ini. Jadi kita itu menempuh dari I ke F itu melalui A ke B dulu. Jadi I, A, B, F. Di sini besarnya besar dari kerja ini kita anggap di sini besar dari kerja I ke F ini kan area di sini. Nah, kita anggap sama dengan IABF. Jadi kurva di bawah IF ini akan sama dengan IABF, area di bawah IABF gitu ya. Nah, di sini dari I ke A ini adalah adiabatik. Dari I ke A ini adalah adiabatik. Setelah itu A ke B itu adalah isotermal. Kemudian B ke F adalah adiabatik lagi. Nah, maka proses I, A, B, F ini akan mempunyai usaha gaya work atau kerja besar W, I, A, B, F. Kemudian proses dari I ke F di sini akan memiliki hasil sebesar W, I, F, dan kita tahu tadi bahwa area di bawah I, A, B, F dan juga I, F ini sama, sehingga kita bisa tulis kerja dari
I A B F akan sama dengan kerja dari I F, gitu ya. Proses ini. Nah di sini kan tadi kan pada proses I ke A ini adalah diakritik, terus kemudian A ke B itu adalah isotermal, kemudian juga pada proses dari B ke F ini adalah adiabatik lagi kan. Nah kita tinjau dari hukum pertama termodinamika bahwa kita tinjau dari hukum pertama termodinamika sini. Kita tinjau dari hukum pertama termodinamika bahwa kalau dari I ke F ini akan sebesar, kalau dari I ke F ini akan sebesar Q IF sama dengan delta U IF ditambah dengan kerja IF. Nah kemudian di sini ini tadi kan kita yang pertama ambil pada titik yang pertama, jadi I langsung ke F, kemudian kita ambil kalau dari ke F melewati titik A dan B, sehingga bisa kita tulis Q I A B F ini akan sama dengan juga ini delta U I F tambah dengan percaya berapa tadi W I A B F W I A B F. Nah di sini kenapa sama? Karena di sini adalah delta U nya adalah fungsi keadaan, maka akan sama dengan sebelumnya. Oke. Sehingga di sini kesimpulan bahwa sehingga Q I F akan sama dengan Q I A B F. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalor yang ditempuh pada lintasan dari I langsung ke F itu akan sama dengan kalor pada lintasan yang ditempuh dari I A B F. Nah, tetapi ingat ya, pada proses adiabatik ini tidak ada kalor yang terlibat. Nah, jadi di titik I A ini dan juga B F ini tidak ada kalor yang terlibat, tetapi kalor hanya terlibat pada A dan B, pada proses A dan B, sehingga kita bisa tulis Q I F Q I F Q I A B F akan sama dengan Q A B. Jadi kalor itu hanya terdapat pada proses isotermal pada titik A dan B ya. Nah, untuk setiap proses saya akan menggambar lebih dahulu siklusnya tersebut ya. Nah, di sini misalnya ada sebuah siklus yang lebih kompleks, di mana di sini siklus tersebut searah jarum jam ya. Siklus tersebut searah jarum jam. Kemudian di sini kita akan melakukan proses zigzag. Jadi warnanya tidak full mulus lingkaran, tapi kita akan beri zigzag pada proses setiap titik tersebut. Di sini kita misal kita anggap di sini ada titik A, B, C, D. Terus di sini kita ada juga titik E, F,
I H ya. Nah, di sini ada T1, ada T2, kemudian ada juga T3 di sini, T3, dan juga ada T4 di sini. Di sini ada Q color masuk Q1, ada color keluar Q2, kemudian di sini ada juga color masuk Q3 dan juga color keluar Q4. Oke. Nah, di sini kita akan hijau satu-satu dulu, dimana kita akan hijau titik A B C D dulu, A B C D ya. Kita akan hijau titik A B C D. Kita ingat sebelumnya bahwa ketika kita menghitung siklus, yang mana siklus ini berpalingan penuh, itu nanti akan sama dengan siklus yang kita buat zigzag. Oke, kita akan buktikan satu persatu ya. Yang di sini kita akan tinjau siklus ABCD dulu ya. Tinjau ABCD A. Jadi ABCD kembali ke A. Nah, di sini siklus tersebut merupakan salah satu siklus Carnot, sehingga kita bisa tulis bersamanya, yaitu kalor masuk mutlak dari kalor masuk per kalor keluar itu akan sama dengan suhu 1 per suhu 2. Nah, di sini pada hakikatnya Q2 itu adalah minus. Karena apa? Karena di sini kalornya keluar, sehingga kita bisa tulis Q1 per minus Q2 sama dengan Q1 per Q2. Atau kita bisa rubah persamanya menjadi, kita kali ya sana, Q1 per Q1 sama dengan Q minus Q2 per Q2, sehingga kita bisa Q1 per Q1 tambah Q2 per Q2 sama dengan 0. Oke. Di sini adalah kita tinjau pada proses ABCD ya, mas kecil. Nah, kemudian ketika kita meninjau siklus EFGH itu akan sama. Kita tinjau siklus EFGH. EFGH. Nah, di sini siklus EFGH ini EF lalu kembali lagi siklus EFGH ya. Nah, di sini kita lihat siklus EFGH, kita akan mendapatkan persamaan bahwa tadi kalor masuknya itu Q3. Nah, Q3 per kalor keluarnya berapa? Q4 minus Q4 sama dengan T3 per T4. Kita bisa otak-atik lagi seperti yang siklus ABCD, sehingga kita akan mendapatkan persamaan bahwa Q3 per Q3 plus Q4 per T4 sama dengan 0 ya. Oke. Di sini sama ya tadi ya, Q4 tadi berdalih negatif karena di sini kalornya keluar ya. Nah, sekarang kita akan menggabungkan antara siklus ABCD dan juga siklus EFGH. Nah, kita akan gabungkan ya di sini ABCD EFGH. Nah, kan tapi di sini kan ada dua titik kumpul yang berpotongan, BC dan juga CB. Di sini kan arahnya berlawanan, sehingga akan sama dengan 0. Maka kita hanya
menghitung dari siklus ini aja, A, B, E, F, G, H, C, D. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa siklus A, B, E, F, G, H, C, D, A adalah Q1 per P1 tambah Q2 per P2 tambah Q3 per P3 plus Q4 per T4 sama dengan 0. Itu ya. Ini gabungan dari siklus ABCDA dengan IFGAI. Nah, sehingga ketika kita menjumlahkan semua siklus pada sistem ini, itu kita bisa menuliskan dengan persamaan seperti ini, dengan persamaan yang simpel, sangat simpel ya. Sini kita bisa tulis sigma J atau jumlah dari semua itu tadi, kalor per suhu sama dengan 0. Oke. Nih ya, iya seperti ini. Juga kita akan menghitung per siklusnya. Ini tadi kan 2, kalau banyaknya J ini misalnya 100, jadi 1 sampai 100, Q 1 sampai 100 ya, kawan-kawan sigma jumlahkan berapa. Nah, atau di sini ketika kita mengambil zigzag yang sangat kecil yang mendekati 0, itu kita bisa menulis dengan persamaan seperti ini. Integral tertutup dari siklus reversibel itu I per T sama dengan 0. Di sini kita ambil karena di sini kita memakai siklus reversibel. Dan juga di sini integral tertutup karena di sini siklusnya tertutup. Nah, di sini yang dimaksud oleh teorema Clausius. Ini adalah teorema Clausius. Ya, seperti ya. Ini baru pembahasan pertama mengenai teorema Clausius. Kemudian kita akan melanjutkan mengenai pertidaksamaan Clausius. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan Clausius. Nah, di sini kita akan meninjau suatu sistem di mana ada sebuah reservoir panas yang mempunyai suhu T1, mengeluarkan kalor T1 dg ya, dg1, sehingga diterima oleh mesin reversibel R. Di sini R ini menerima kalor T1 dari reservoir panas, kemudian mesin reversibel tersebut mengeluarkan kalor sebesar dg dan diterima oleh mesin irreversible iya kesimpulan ini. Di sini suhunya sama T1. Nah, ini adalah suatu kombinasi dari mesin reversible dan juga irreversible. Reversible terbalikan irreversible
tak terbalikkan, ya kan? Nah, sehingga secara total dihasilkan mesin irreversible dan berlaku. Sehingga secara total ini dihasilkan mesin irreversible dan berlaku D1 sama dengan dW. Ya. Secara total sistem ini mengambil kalor dari reservoir panas dan dikeluarkan dalam bentuk kerja mekanik, sehingga dW di sini tidak boleh plus menurut pernyataan Kelvin Planck, ya. Menurut pernyataan Kelvin Planck di sini menurut penyatannya yaitu dW itu harus sama dengan 0 atau kurang dari 0, ya. Dengan demikian dQ1 itu juga akan sama dengan kurang dari 0, ya. Berarti di sini adalah yang memungkinkan dQ sama dW itu adalah negatif atau 0. Nah, jika dQ1 itu sama dengan 0, berarti mesinnya itu reversible, yang mana bertentangan dengan sistem mesin tersebut yang keseluruhannya irreversible. Jadi seharusnya dQ1 itu kurang dari 0 atau negatif, tidak 0 tapi kurang dari 0. Lihat mesin R, ya. Mesin kita akan meninjau pada mesin R dulu. Yang pertama pada mesin R. Nah, di sini mesin R berlaku bahwa di sini kan mesin R kan menerima kalor sebesar dQ1 oleh reservoir panas, sehingga dQ1 per dan juga membawa suhu sebesar T1. Kemudian sama dengan dQ, di sini juga sudah ada kalor di dalamnya, dQ per. Di sini nih saya lupa menambahkan suhu T. Jadi di sini pada mesin itu ada berapa suhu T. Oke. Sama 0. Ini T1 adalah suhu reservoir dan juga T itu adalah suhu pada mesin R. Sehingga didapat bahwa integral dari mesin reversible dQ1 per T1 ditambah dengan integral dari mesin reversible dQ per T sama dengan 0. Atau kita juga bisa tulis dengan sistem tertutup dari mesin reversible 1 per T1 dengan minus dari R dQ per T, ya. Gitu. Sini, ya. Nah, kemudian kita akan meninjau pada mesin I atau mesin irreversible. Terus nih. Nah, kita tinjau pada mesin irreversible, mesin I. Pada mesin ini dan gitu, kita lihat pada mesin I sini kalor dQ ini dibuang oleh R, ya. Kalor dQ ini dibuang oleh R dan diserap oleh I, sehingga kita bisa tulis minus dQ R. dQ R di sini dQ dari mesin R, mesin reversible.
itu akan sama dengan DQI. Karena apa? Karena di sini kan DQR kan dikeluarkan sehingga minus. Kemudian I itu menyerap kalor. Sehingga kita bisa tulis plus ya di sini plus. Nah, kemudian ingat ya, ingat yang tadi. Ingat tadi kan DQ di sini loh, di sini bahwa ini ingat yang tadi bahwa R DQ 1/T1 itu akan sama dengan minus dari R DQ per T. Nah, kita bisa rubah DQ-nya. Kita bisa rubah DQ-nya dengan minus DQR DQ1. Maka ketika kita rubah akan menjadi ini kan R dulu, R kan minus DQR sama dengan DQ1, sehingga kalau DQR sama dengan minus DQI, maksudnya DQI ya, bukan DQI kalor pada mesin I. Jadi ya, jika kita akan merubah di sini bisa kita tulis bahwa R DQ1/T1 sama dengan minus dari R minus D R Z. Yang tadi kan kita akan merubah menjadi pada mesin reversible, sehingga kita tulis I menurut dari DQI per T, sehingga kita bisa tulis dari R DQ1/T1 sama dengan dari I DQI per T, itu ya. Nah, di sini menggambarkan reservoir ya, reservoir panas, reservoir atas ya. Kemudian di sini menggambarkan mesin pada I reversible. Nah, oke ya, di sini kita lanjut. Karena T1 konstan dan juga sementara T1 itu kurang dari 0, maka di sini I integral tertutup dari I, maka di sini integral tertutup dari sistem apa namanya reversible DQI per T itu akan kurang dari 0 ya. Ini yang disebut pertidaksamaan Clausius. Ya, yang disebut pertidaksamaan Clausius. Hanya kita dapat menuliskan bentuk hukum dua termodel dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya, di mana di semesta ini ada proses, yaitu proses reversible dan juga irreversible. Ya, jadi di sini kita bisa ubah dari hukum kedua termodinamika menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Pada proses reversible, pada proses reversible didapatkan bahwa integral huruf reversible itu DQ per T akan sama dengan 0. Kalau ini yang disebut dengan teorema Clausius. Kemudian juga proses irreversible.
dari I dq pada irreversible property kurang dari 0. Ini pertidaksamaan Clausius itu ya. Nah, di sini pada hukum kedua termodinamikanya, hukum kedua termodinamikanya yaitu integral dulu dari dq per t itu kurang dari atau sama dengan 0. Ini adalah pernyataan Clausius, pernyataan Clausius ya. Nah, itu penjelasan dari pertidaksamaan Clausius. Sekarang kita lanjut ke definisi dari entropi itu apa. Definisi entropi. Nah, kita misalkan ada sebuah sistem di mana sistem ini dari titik I ke F dan balik lagi ke I. Di sini sistem ini merupakan proses dari reversible R1, R2. Nah, karena prosesnya reversible maka berlaku teorema R1, R2 integral tertutup dari dq per t sama dengan 0, atau bisa ditulis R1 integral dari I ke F dq per t ditambah dengan R2 integral dari F ke I dq per t sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa balik namanya integralnya R2F ke I menjadi R2I ke F dengan syarat kita akan menggantikan dengan minus, jadi bisa seperti ini dq per t minus dari R2IF dq per t sama 0 ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa R1 I ke F dq per t sama dengan R2 I ke F dq t. Nah, dari hasilnya seperti ini kita bisa simpulkan bahwa prosesnya itu sama persis ketika kita melewati R1 ataupun R2 ya. Kemudian nilai dari IKF ini tidak bergantung pada lintasan, jadi misal lintasan itu bulat-bulat jauh banget tapi akhirnya pada titik F itu tidak akan berpengaruh, karena di sini ada suatu fungsi keadaan yang ada bergantung pada posisi awal dan juga akhir, tidak bergantung pada lintasan. Tadi sudah dikatakan bahwa di sini kita sebutkan bahwa ketika R1 dan R2 ini dapatkan bahwa prosesnya sama persis. Jadi ketika kita melewati lintasan R1 ataupun lintasan R2 itu akan sama persisnya. Kemudian terdapat suatu fungsi keadaan di mana hanya bergantung pada posisi awal dan bergantung pada posisi akhir, dan tidak bergantung pada yang dinamakan dengan entropi. Yes.
entropi S. Di sini selisih dari entropi ini bisa dituliskan S dari titik F minus S kan sama dengan ini tadi R integral dari I ke F dQ per T. Nah, ini proses dilasinya reversible, terbalikan ya. Kemudian secara infinitesimal ini bisa kita tuliskan dengan ds sama dengan dq per t, atau bisa kita ubah dengan t ds sama dengan dq ya. Ini sifat sistem reversible. Sifat sistem itu reversible. Nah, untuk entropi yang irreversible itu beda lagi. Ini saya akan contohkan suatu sistem di mana entropi tersebut irreversible. Saya katakan dulu. Untuk entropi yang irreversible, entropi yang di sini kita misalkan ada sebuah sistem di mana T suhunya adalah, kemudian di sini adalah S-nya atau entropinya. Di sini pada titik I, ya. Terusnya ini dari sini, di sini reversible ya. Kemudian ada juga proses ke sini I ke F, ini irreversible. Jadi kita menemukan F ke I ini adalah reversible dan kita balik I ke F itu irreversible. Nah, di sini karena ini prosesnya siklus ya, namanya prosesnya siklus, maka harus sama dengan 0. Karena proses siklus harus sama dengan 0. Dan kata yang kita akan menuliskan bahwa di sini seperti sama ketika itu prosesnya siklus, maka kita pakai integral tertutup. Integral tertutup dari ds sama dengan integral dari I ke F. Nah, ini kan proses irreversible-nya I ke F itu ada irreversible, kemudian ds ditambah dengan reversible dari F ke I seperti harus kurang dari sama dengan 0, karena di sini prosesnya siklus kurang dari sama 0, kurang dari 0. Ingat kembali ya yang mengenai persamaan dari R I F ds sama dengan R I F dq per t. Nah, ini lihat ya, di sini kita bisa rubah dari sistem tadi ke sini. Ini kita bisa dapatkan F dq per t tambah dengan R F ke I ds dari 0. So, bisa juga kita tulis I ke F dq t plus I ke F, karena dibalik ya, dari 0. Di sini bisa kita
ini ruaskan kurang dari I ds dia. Kemudian kita balik ds nya di sini, kita di sini jadi ds besar dari dt per d. Ingat, untuk sistem reversibel itu berlaku di S R sama dengan dt per d sama dt di S R sama dengan dt per d, maka syarat selalu dapat diluluskan bahwa syarat utama bisa diluluskan bahwa S dari sama dengan dt per d, ya. Berarti bahwa jika ds sama dengan dt per d itu berlaku jika sistemnya itu reversibel, dan ds lebih dari dt per d itu berlaku jika sistemnya irreversibel. Kalau reversibel, ini adalah ds sama dengan dt per d. Kalau irreversibel adalah ds lebih dari dt per d. Ya, itu ada dua perbedaan. Jika reversibel sama dengan jika irreversibel akan lebih dari. Kemudian setelah ini kita akan melanjutkan ke prinsip kenaikan entropi. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip kenaikan entropi. Di sini ada dua, yaitu pada proses reversibel dan juga proses irreversibel. Kita tinjau pada proses reversibel dulu. Nah, di sini jika sistem itu melepas kalor ke lingkungan, maka sistem melepas ke lingkungan, maka delta S entropi dari sistem itu adalah entropi dari sistem adalah minus Q per T. Minus, kenapa minus? Karena di sini sistem itu melepas kalor ke lingkungan, dan delta S lingkungan itu akan plus Q per T. Kenapa plus? Karena di sini lingkungan menerima kalor, dan di sini ada delta S semesta. Di sini sama dengan 0 karena apa? Di sini saya tidak dapat. Nah, jika sistem ini melolos kalor, ketika sistem itu menerima kalor, maka sebaliknya sistem ini akan plus Q per T karena menerima kalor, kemudian lingkungan ini akan minus Q per T karena melepas kalor, dan semesta ini sebenarnya 0, tidak berubah. Ya, berubahnya kedua ini. Ya. Kemudian pada proses irreversibel, pada proses irreversibel di sini, sebagian besar proses spontan di dalam itu, di alam itu irreversibel. Misal contohnya seperti apa? Misalnya seperti gesekan yang menghasilkan kalor. Gesekan yang menghasilkan kalor itu contohnya itu korek api, ya. Ketika digesek, maka korek api itu akan menyala. Itu namanya gesekan menjadi kalor. Contohnya itu gesekan jadi kalor. Sini korek api. Kemudian juga ada proses difusi. Contohnya seperti ketika kita menaruh sebuah bejana dan kemudian bejana tersebut diisi air. Nah, selanjutnya sebuah bejana diisi air,
dan kita tetesi tinta merah bisa tinta di sini, tinta merah. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka tinta partikel dari tinta tersebut akan menyebar ke setiap sudut dari volume air tersebut. Dan di sini airnya itu irreversible atau tidak bisa terbalikan. Karena misalkan kita membalik dari yang tinta itu tersebar menyatu menjadi satu, itu bisa. Kemudian di sini contoh yang dari yaitu ekspansi volume. Misal ada sebuah tabung diberi sekat, kemudian di sini ada gas dengan tekanan PI, volume PI. Kemudian sumbatan ini kita buka dan volume tersebut berekspansi mengisi ruang yang kosong tadi, yang tadi cara sebutnya dihilangkan, sehingga kita dapatkan tekanan di sini PI, di sini PF. Ya. Kemudian kalau kita anggap ini prosesnya terjadi secara isotermal, maka delta itu sama dengan 0. Sehingga apa? Sehingga dq di sini sama dengan V, sama dengan P dV. Ya. Untuk garis ideal itu kan PV sebenarnya nRT, gitu ya. Kita teruskan di sini. Teruskan. Untuk misal kita cari yang gampang, yaitu pada misal di sini adalah gas ideal, maka yang terjadi seperti ini. Di sini ketika gas ideal, ya, di sini kan P nRT atau P sebenarnya nRT per V. Nah, ya, maka perubahan entropi dari sistem ini adalah seperti ini. Delta S sama dengan RI PF dG per T, sama dengan kita tadi dapatkan bahwa dG itu PdV, ya kan, dG adalah PdV, sehingga kita bisa rubah persamaan ini menjadi RIF P per T dV, ya. Ketika kita menggunakan gas ideal, maka akan sama dengan RIF, ini berapa? nRT per P kalikan T dV. Ini coret, kemudian kita mendapatkan RIF R per V dV, kan? Kemudian kita bisa teruskan di sini, kita selesaikan. NR-nya dikeluarkan, NR reversible dari I ke F seper V dV, sama dengan NR logaritma dari volume akhir per volume awal, ya. VF adalah volume akhir di sini dan VI adalah volume awal, ya. Nah, di sini kan di sini itu semua bernilai positif, sehingga delta S atau entropi pada sistem tersebut bernilai positif. Nah, jika di sini kita hanya batasi pada suatu sistem ini dalam artian kalau tersebut tidak keluar ke lingkungan, maka perubahan energi semesta ini akan sama dengan di sini. Jika ini
kita anggap bahwa tidak ada kalori yang masuk ke sistem, maka delta S semesta sama dengan NR VF per VI lebih dari 0 ya, atau positif seperti itu. Ketika kita akan mencari dari entropi semesta, kita akan meninjau proses yang lebih umum lagi. Kita akan meninjau sistem yang lebih umum lagi. Misal ketika kita ada mempunyai grafik seperti ini, Y ini X, kemudian ada 4 ya. IF jika IF IJ K ini I, kemudian kesini itu adalah reversible, juga reversible, di sini juga reversible, dari sini itu irreversible. Nah di sini jika ini adalah adiabatik, kemudian IKF ini adalah adiabatik juga, irreversible adiabatik, kemudian F ke K ini adalah adiabatik juga, irreversible adiabatik, dan juga K ke J ini adalah isotermal. Maka kita akan melihat proses dari I ke F. I ke F di sini, proses I ke F ini adalah proses yang irreversible adiabatik, sehingga kita tidak bisa membalik namanya proses tersebut karena tak terbalikkan. Nah, kita lihat pada FKCI, pada FKCI ini prosesnya tersebut tidak ada kalori yang terlibat, sehingga tidak ada perubahan entropi dari titik FKCI. Jadi selisih dari entropi F ke K itu sama dengan selisih entropi dari GI ini sama dengan 0, karena tadi ya tidak ada kalori yang terlibat di dalamnya, sehingga SF sama dengan SK dan SJ sama dengan SI. Oke, demikian apa? Dengan demikian delta SIF sama dengan SF min SI, atau sama dengan SJK dengan delta SJK. Karena tadi ini perubahan entropi I ke F itu akan sama dengan J ke K. Perubahan entropi I ke F itu akan sama dengan J ke K. Nah, kita lihat pada proses K ke J ya, reversible isotermal. Karena kita di sini menyerap kalori sebesar K ya. Di sini ada kalori sebesar K diserap saat proses K ke J, maka di sini Q-nya, kalornya itu sama dengan Q reversible atau sama dengan reaksan SG min SK. Sisi dari entropi tadi. Nah, di sini reaksan ini adalah
suhu dari reservoir yang diberikan kepada sistem ini, gitu ya. Nah, kemudian sistem ini melakukan kerja. Kemudian sistem ini itu melakukan kerja, dimana kerja tersebut sebesar QR, dan sebesar QR. Nah, kenapa bisa? Karena di sini tidak ada kalor yang keluar, sehingga delta U sama dengan 0. Di sini tidak ada kalor yang keluar, sehingga delta U sama dengan 0. Nah, karena tidak ada kalor yang keluar. Karena prosesnya siklusnya memutar terus, tidak ada yang keluar. Nah, sehingga didapat dari termodinamika pertama, yaitu bahwa W sama dengan QR. Lalu dari hukum kedua termodinamika, kita tahu bahwa dari hukum kedua termodinamika, dari hukum kedua termodinamika bahwa kita tahu bahwa QR itu kurang dari sama dengan 0. QR itu kurang dari sama dengan 0. Nah, karena prosesnya siklus, tidak proses yang sepenuhnya mengambil kalor masuk ke dalam suatu mesin dan mengeluarkan bisa mengatakan sebesar W. Nah, di sini karena QR itu kurang dari atau sama dengan 0, maka kerja yang dilakukan usaha kerja yang mekanik itu tidak akan bisa dilakukan sebesar W, tidak lebih dari 0, terus sama dengan 0 atau kurang dari 0. Karena apa? Karena ini tadi tidak boleh melebihi dari QR, karena kita ingat bahwa W itu sama dengan QR. Maka kita simpulkan bahwa di sini bisa kita dapatkan reaction sama dengan S C min SK dan kurang dari 0 tadi ya. Maka delta S KJ itu kurang dari 0. Jadi untuk proses I ke F itu SIF nya delta SIF itu akan sama dengan delta SJK atau kurang dari lebih dari sama dengan 0, ya. Maka di sini kita dapatkan bahwa apa artinya dari delta SJK lebih dari sama dengan 0. Kita dapat simpulkan bahwa di sini perubahan entropinya itu akan selalu positif atau 0, tidak bisa negatif. Ya, karena ini merupakan salah satu dari prinsip pertahanan entropi. Jadi kesimpulan dari prinsip kenaikan entropi di sini adalah bahwa selisih dari entropi tersebut itu harus lebih dari atau sama dengan 0, karena selalu bertambah tidak bisa negatif. Ya. Untuk setiap proses irreversible, entropi semesta itu selalu bertambah. Nah, ya kan? Ini tadi kan I ke F. I ke F ini adalah suatu proses irreversible, sehingga entropi dari semesta ini akan selalu bertambah, tidak bisa berkurang. Dan artinya apa? Entropi ini bernilai positif, gitu. Oke, hanya ini saja pada prinsip kenaikan entropi ya. Kita akan lanjut ke penerapan dari prinsip kenaikan entropi. Jadi di sini kita bisa membuktikan bagaimana prinsip dari kenaikan entropi ini pada sebuah mesin. Ya.
Di sini kita akan merawat dari kenaikan entropi pada sebuah mesin. Misal di sini ada sebuah mesin reservoir panas dengan suhu pH, dan juga di sini pokoknya di sini ada sebuah pompa, dan di sini ada reservoir dingin. Dengan TC. Nah di sini pompa di sini mengambil kalor dari reservoir dingin, diambil ya IC, kemudian diteruskan dimasukkan ke reservoir panas. Jadi reservoir panas ini menerima IC. IH itu sama dengan IC ya. Nah, pada sistem ini itu tidak ada sistem yang seperti ini. Kenapa? Kita akan buktikan. Jadi di sini sistem ini adalah stabil. Nah, kita bisa pecahkan, kita bisa buktikan dengan prinsip kenaikan entropi tadi. Nah, tidak ada mungkin ada sebuah mesin yang bisa mengambil kalor dari tempat yang dingin dipindah ke tempat yang panas tanpa ada kerja luar atau kerja mekanik, gitu ya. Oke, kita tinjau dulu pada reservoir panas untuk membuktikan bahwa mesin ini mustahil ya. Kita tinjau pada reservoir panas. Oke. Tadi didapatkan bahwa delta dari SH bukan entropi dari reservoir panas itu sama dengan plus QH per TC. TH ya, ditambah dengan apa? Ditambah sama dengan apa? QC per TC. QC per TC, TH ya. Di sini plus QH karena apa? Karena di sini reservoir panas itu menerima kalor dari ini ya tadi ya, menerima kalor dari reservoir dingin tadi, sehingga bernilai plus. Kemudian kita lihat pada reservoir dingin, delta S dari reservoir dingin adalah minus QC per TC. Kenapa minus? Karena di sini reservoir dingin itu mengeluarkan kalor ya, minus QC per TC. Jadi total dari total ini adalah delta S total sama dengan delta SH plus delta SC atau sama dengan berapa? QC per TH minus QC per TC atau sama dengan QC kurang seper TH minus seper TC ya, seperti ini. Nah, jadi total dari sebuah sistem ini kerja di sini, total dari entropi pada sistem tersebut adalah QC seper TH minus TC seper TC. Nah, di sini kita lihat bahwa TH kan temperatur dari yang panas, otomatis TH itu akan lebih besar dari TC kan. TH itu akan lebih besar dari TC. Maka ketika kita menghitung di sini, kita lihat bahwa di sini itu akan menghasilkan posisi yang negatif ya. Misal TH-nya berapa, TH yang besar itu seper TH yang besar minus seper TH TC yang kecil, itu akan bernilai negatif. Maka di sini mendapatkan bahwa delta S itu IC seper TH minus seper TC
akan kurang dari 0 gitu ya. Akan kurang dari 0 akan selalu negatif. Dan di sini itu bertentangan dengan prinsip kenaikan entropi tadi. Karena tadi kan apa? Disebutkan bahwa kalau prinsip kenaikan entropi pada sistem irreversibel itu dikatakan bahwa selisih dari entropi tersebut harus bernilai positif, harus selalu dalam keadaan naik. Nah, tapi di sini kita dapatkan bahwa delta S itu kurang dari 0 atau negatif. Maka di sini akan bertentangan dari prinsip kenaikan entropi. Maka di sini sistem tersebut adalah mustahil. Nah, kemudian ada lagi satu lagi mesin, tapi saya tidak jelaskan karena akan makan waktu yang cukup lama. Nah, kita akan lanjut ke keseimbangan dan entropi maksimum. Oke, di sini keseimbangan dan entropi maksimum ya. Kita lanjut ke subbab selanjutnya. Nah, misal di sini ada kasus pada suatu sistem terdiri dari sebuah subsistem. Ada sebuah sistem yang terdiri dari sebuah subsistem. Yang pertama yaitu S1, E1, X1. Kemudian yang di sini S2, E2, X2, gitu ya. Di sini dinyatakan dengan STX. Asumsikan E itu internal dan X itu perpindahan. Itu adalah lestari ya. S energi internal dan juga perpindahan tersebut adalah lestari, sehingga kita diberikan S totalnya, yaitu S totalnya ya adalah sini S1, E1, X1 tambah S2, E2, X2. Nah, bisa di sini secara keseluruhan mengalami keseimbangan. Nah, di sini tuh satu sistem ini mengalami keseimbangan ya, keseimbangan. Maka deviasi kecil dari keseimbangan itu mengarah ke deviasi kecil dari keseimbangan itu mengarah ke deviasi kecil dari keseimbangan itu mengarah ke delta S sama dengan partial S1 partial S1 S1. Saya usul ya biar jelas. Delta E1 ditambah partial S1 partial X1 E1 partial X1 ditambah dengan partial S2 E2 X2 delta E2 tambah partial S2 partial E1 E2 delta X2. Di sini karena E dan X karena energi internal itu dan juga perpindahan itu lestari, maka kita memiliki partial E2 itu sama dengan minus partial E1 dan partial X2 sama dengan
minus partial x1, maka kita akan menghasilkan persamaan dari atas ini menjadi, kita uraikan dulu ya, kita uraikan dulu ke menjadi, kita gabungkan S2 menjadi S1 digabungkan dulu ya, kita keluarkan dari kurungnya, kita keluarkan menjadi S1 kita akan gantikan dengan ini ya, delta E2 menjadi minus delta E1 dan delta X2 menjadi minus delta X1. Oke, kita akan mendapatkan bahwa minus ya, di sini minus karena di sini kita masukkan ke minus menjadi ya, terus gue satu ya, satu itu bener kan? Jadi ini satu ditambah ini plus kosong 10 ya. Di sini tadi minusnya minus karena di sini kita gantikan dengan delta X1. Oke, di sini ya, kita bisa dapatkan bahwa kita bisa keluarkan dari delta E1 nya menjadi di sini. Oke, kita hapus dulu atas. Kita bisa lihat bahwa delta S1 nya dikeluarkan, delta S1 nya 1 per S1 minus X2 F2 X2 delta E1. Sini kita tambahkan dengan minus S2 F2 X1 ya. Dan di sini kita dapatkan bahwa deviasinya di sini seperti ini, itu ya. Dan ini lanjut. Dengan menggunakan hukum pertama termodinamika, kita dapatkan bahwa dan menggunakan ilmu yang pertama, kita ingat bahwa di sini partial S per partial E X itu sama dengan seperti. Kemudian partial S partial XI X tidak sama dengan CI, itu akan sama dengan minus CI per T, sama dengan minus CI per T, sehingga kita bisa dapatkan di ini, kita rubah menjadi seperti ini.
delta S sama dengan seper T1 minus seper T2 delta T1 yang ditambah dengan J1 per T1 minus J2 per T2 delta X1 ya pendapatan seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian agar S itu menjadi maksimum, agar entropi itu menjadi maksimum pada keseimbangan, kita memperoleh kondisi untuk keseimbangan dengan mensyaratkan delta S itu sama dengan 0. Jadi kita harus mensyaratkan delta S itu sama dengan 0. Kita akan ambil dua bagian di sini dan juga bagian di sini. Bagian di sini dan juga bagian di sini. Misal delta S itu sama dengan 0, maka kita katakan bahwa ketika delta S itu sama dengan 0, kita dapatkan bahwa di sini delta S sama dengan seperti 1 dengan seperti 2 seperti 1 dengan seperti 2, sehingga kita bisa otak-atik sehingga menjadi 1 per sama dengan T2 ya. Dan yang kedua, yang bagian kedua di sini kita dapatkan bahwa delta S sama dengan J1 per T1 minus J2 per T2, sehingga 0 sama dengan ini ya, J1 per T1 sama dengan J2 per T2. Karena di sini T1 sama dengan T2, maka kita bisa coret sehingga J1 sama dengan J2 ya. J1 akan sama dengan J2. Nah, kemudian dari tabel sebelumnya itu kita melihat secara khusus ketika X itu sama dengan V, maka J itu sama dengan minus P. Nah, kemudian ketika X itu sama dengan M, maka J itu sama dengan mu. Kemudian suatu sistem akan disebut sistem sederhana jika keadaan keseimbangannya benar-benar dikarakteriskan hanya dengan nilai seperti ini, nilai EVN saja, EVN. Kemudian pada persamaan fenomenal dari sistem sederhana diberikan oleh SEVN atau ESVN gitu ya. Oke, ini tadi penjelasan dari kesetimbangan dan entropi maksimum, di mana entropi tersebut sama dengan 0 ya. J1 sama J2, J1 sama J2. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan ke hubungan umum. Kita akan lanjut ke hubungan umum ya. Hubungan umum di sini jika ada energi internal E itu akan sama dengan E S entropi keseimbangan atau S entropi sama dengan entropi perubahan fungsi-fungsi di atas ini dapat diubah menjadi seperti ini. Dapat diubah menjadi D sama dengan T S plus sigma I G di XI dan juga DS sama dengan seper T DI minus
minus dari sigma I CI per T dxi. Nah, akhirnya kita dapat mendefinisikan koefisien dari ini sama dengan partial E S partial S xi 4 sama dengan partial S partial E minus 1 xi. Ini karena dibalik maka akan menghasilkan pangkat min 1. Kemudian di sini ada minus ci sama dengan partial E per partial xi. Ini 0,x sama dengan ci. Ini sama dengan T partial S per partial xi E x sama dengan I. Ya, ini adalah persamaan, adalah parameter intensif yang memenuhi persamaan keadaan di sini. T ya, S1 xi dan juga ci jadi S1 S koma xi. Ya, ini adalah merupakan hubungan umum. Setelah kita mendapatkan ini, kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tekanan dan potensial kimia. Nah, pada tekanan dan potensial kimia di sini, pertimbangan sistem termodinamika itu sederhana. Bukan bisa dalam representasi energi mengambil bentuk ini E sama dengan E S V N berubah menjadi DE sama dengan T ds minus P dV plus mu dn ya. Maka parameter intensif terkonjugasi ke SVN itu adalah ini, sama dengan partial E per partial S VN T ini sama dengan minus dari partial E partial P SN, dan sini mu nya sama dengan partial E partial N SP. Nah, dalam representasi entropi yang kita miliki namanya ini S E V N menjadi ds sama dengan dE plus P dV minus mu dn. Kalau tadi kan pada energi internal kan di sini ini berubah menjadi ini. Di sini terdapat perbedaan. Tinggal dibalik aja, balik. Nanti akan ketemu ya. Dari balik di sini, biasanya di sini. Jadi S sama dengan ini ya. Tuh. Seperti pada ini, seperti pada
kalian sama dengan dua N minus S per partial N E V. Nah, ya kita ingat bahwa di sini seperti ini ya. Nah, terus untuk SEV bagus di atas untuk untuk SEV kita temukan di sini, temukan pada satu. Di sini kita gunakan aturan rata ya. Kita gunakan aturan rata, ingat bahwa integral diferensial chain differentiation ini bisa kita gunakan untuk mencari SEV. Ini S per V ini sama ya, ini ke sini. Ada sama dengan minus 1. Kita tahu tadi bahwa partial S per partial V adalah ini ya. Partial S per V adalah ini, P per T. T per T. Kemudian dikalikan dengan ini. Ini kan kita mau mencari E, V, sehingga kita bisa balik ininya menjadi E, V, F. Depan ini 1 karena kita balik ya, dan dikalikan dengan partial E per partial S apa partial E per partial S ini balik sehingga menjadi T. Kemudian ini 1 kita bisa coret. Kemudian di sini kita dapatkan bahwa partial E partial T F sama dengan minus P ya, kita ketemu untuk S E, V. Nah, untuk S E, M kita bisa juga temukan yang cara seperti tadi S E, N. Ya, cara kita seperti tadi ya. Nah, dari minus dari ini partial S, partial N, E, V. Kemudian partial N, partial E, partial N, partial E, partial M, partial E. Kemudian yang bisa jalan apa? Partial M, partial V, S, E. Terus kemudian di sini partial V, partial S. Partial V, partial S. NE ding, usah NE bingung NEN NE SP kemudian partial V partial S
dengan -1. Nah, di sini kita bisa sebut tadi S per N apa? S per N itu mu per T, mu per T, mu per T. Kan ini kita bisa balik sehingga kita bisa temukan nantinya partial N SP partial 1 dan partial E partial S atau partial E partial S ini balik T jadinya 1. Ini bisa kita coret terus kemudian sehingga kita bisa dapatkan bahwa partial E partial N SP itu akan sama dengan minus mu ya. Jadi sini kita mendapatkan dua pada keadaan S E, V dan juga S E, N ya. Oke, ini tadi tekanan dan potensial kimia. Ini tekanannya dan ini potensial kimianya. Oke, tadi untuk sebab ini cukup seperti ini tekanan dan potensial kimia. Terus kemudian kita akan lanjut ke ekstensivitas dan intensivitas. Oke, kita masuk ke ekstensivitas dan intensivitas. Nah, misalnya kita ada jika f fungsi x1 sampai dengan xr itu memenuhi untuk sembarang lambda, ya ini jika memenuhi sembarang lambda, maka ini akan berubah menjadi f lambda x 1, sampai lambda xr. Oke. Maka di sini disebut derajat homogen K. Untuk parameter ekstensif K1, untuk parameter ekstensif K1, maka di sini misal di sini ada S, lambda E, lambda B, lambda N. Maka di sini kita bisa keluarkan lambda S, E, B, N. Nah, kemudian jika parameternya itu sama dengan 0, maka misal kita ada T, lambda S, lambda B, lambda N. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa T, S, T, N ya. Ketika K itu sama dengan 0. Ketika tadi K1, maka di sini kita bisa keluarkan lambdanya. Nah, jika di sini jika K itu sama dengan jika lambda itu sama dengan 1/n, jika lambda itu sama dengan 1/n, maka pada persamaan untuk entropi S kita dapat pada persamaan untuk entropi S kita dapatkan bahwa E per N atau sama dengan 1/n S E B N atau hampir sama dengan S kecil E kecil. Oke. Nah, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu entropi spesifik. Yaitu S per N
S, S per N. Kemudian ada entity spesifik, yaitu dalam bentuk E per N. Kemudian ada volume spesifik, yaitu V per N. Gitu ya. Di sini kecil, S kecil, E kecil, V kecil. Di sini cukup singkat mengenai penjelasan dari ekstensivitas vs intensivitas. Kita sekarang akan lanjut ke subbab berikutnya, yaitu entropi pada gas monoatomik. Setelah itu, ini merupakan subbab terakhir dari pembahasan entropi ini. Ya. Lanjut pada entropi pada gas monoatomik. Nah, di sini kita ingat kembali bahwa karena energi internal itu dapat tulis dengan ini, energi internal E sama dengan namanya SVN. SVN sama dengan SVN itu kan sama dengan SV. Hukum pertama termodinamika juga menjadi hukum pertama termodinamika menjadi seperti ini. DE dengan partial E S B ds. ds-nya S kecil ya. Oh, ini kecil sekali. Oh ya, ini kita lihat bahwa ini sini E-nya kecil, S-nya kecil. ds ds plus partial E dv dv. Nah, kita ingat karena kita punya ini, S Bn sama dengan partial E partial S P dengan T, dan juga partial E partial S partial E partial V partial V partial V itu Sn sama dengan partial E partial V S dengan minus P. Maka kita akan bisa merubah dari ini, kita masukkan bos kayak ini, kita dapatkan sini bahwa DE di sini sama dengan, kita lihat dari DE ds partial E partial S ini sama dengan P ya. Partial E partial S sama dengan P, dari P ds plus sini DE dv sama dengan minus P dv. Kita bisa tulis P ds minus P dv. Oke, atau kita bisa tulis dengan kita balikkan menjadi ds sama dengan ds sama dengan ini, bisa kita
balik ke sana menjadi D E per T plus T dV per T, ya kan? Ini kita balik sana semua, jadi kita mendapatkan ds sama dengan ini. Atau bisa kita tulis juga seperti ini, ds seperti dV plus T per T dV, juga bisa saja. Nah, sehingga persamaan keadaannya seperti ini. Sehingga persamaan keadaannya menjadi seperti ini. Dapat tulis sebagai persamaan keadaan dapat ditulis sebagai dot P per T sama dengan N KB per P itu akan menjadi partial S partial P E KB per P. Dan di sini dan juga di sini ada seperti di sini bisa kita tulis menjadi 3/2 N KB per T. Per E NKB per E, oh iya, NKB per E, 3/2 NKB per E. Itu bisa kita tulis juga sebagai S partial E P menjadi 3/2 KB per E. Nah, kita akan integralkan satu persatu ini dan juga ini, integralkan ya. Kita akan integralkan ini dan juga ini, sehingga kita akan menghasilkan persamaan S E P sama dengan integral dari KB per P. Sehingga kita bisa keluarkan KB per P. Ini kita bisa tulis KB ln P, KB ln P. Di sini ada posisi sembarangan F nya ini ya, F apa namanya, FA ini. Kemudian kita integralkan yang ini, integralkan itu sehingga menjadi SEP sama dengan integral dari 3/2 KB per T. Bisa kita keluarkan 3/2 KB per E. Dan kita bisa menggunakan 3/2 KB per E plus fungsi sembarangan G V. Ya, kita dapatkan 2, sehingga kita kemudian langsung membandingkan kedua hasil dari integrasi ini menjadi ya ini. Kita akan bandingkan dari dua hasil integrasi menjadi SEV sama dengan 3/2 KB ln E, 3/2 KB ln E tambah dengan tadi KB ln E V, KB ln V.
plus CKB. Di sini C adalah konstanta. C adalah konstanta, sehingga entropi klasik sistem dari gas monoatomik ini mengambil bentuk sehingga entropi klasik sistem gas monoatomik ini mengambil bentuk seperti ini. Pada gas monoatomik bentuk seperti ini ya. SEV SEVN sama dengan NS E per N 3 per 2 NKB ln E per N NKB ln E per N plus ditambah dengan NKBC konstanta tadi dengan NKB dan V per N. Yang tadi ya, NKB dan V per N tambah NKC NKBC NKBC. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa entropi pada gas mengambil bentuk ini ya, itu kedua NKB dan E per N plus NKB dan V per N plus NKBC, adalah konstanta. Nah, itu penjelasan dari entropi pada gas monoatomik. Nah, tadi sudah dijelaskan dari awal, dari bab mulai dari Therma Clausius hingga di sini entropi pada gas monoatomik itu merupakan serangkaian dari materi entropi. Karena di sini subbabnya sudah selesai, maka penjelasan saya cukup seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.